Jadi tetap harus ada program untuk diri sendiri juga. Oke, bener, saya lagi walaupun Ini bulking atau nah atau cutting kebablasan? gitu ya. Bulking atau bablas? Bablas, kok di bablas. Kan lagi gitu, kalau minggu lalu kita bahas tentang stres itu ya, kan sama nih ya, dalam bulan ini lagi highly stress, Ya. but in good stress. Eh, Jeleknya Emil itu kalau stres itu makan, semakin stres semakin makan. Oh gitu. Cuman makanya harus disadari juga tuh, nggak boleh gitu. Kuncinya kan kesadaran. Jadi lagi belajar mindful eating. Berat sih, karena lagi stres tuh, wah. Gitu ya. Kalau saya malah nggak selalu. Sekali-kali bisa makan, tapi malah umumnya malah saya jadi tingkat awareness-nya naik langsung. Shururururur, gitu. Jadi kayak dipompa naik pumping. Fut. Awareness-nya tinggi. Dan biasanya kalau awareness lagi tinggi, malah makannya kurang. Oh, kalau saya berasanya kalau lagi stres itu detail, lebih detail, lebih presisi, lebih kayak tuh yang biasanya gampang lupa jadi semua inget. Meeting 2 jam tuh saya nggak nulis pun inget tuh. 2 jam meeting ngomongin apa, siapa yang ngomong apa, kasih input apa, saya detail, jelas, clear, dan inget Iya semua. kan awareness-nya kan lagi meningkat tuh. Seret, sehingga perhatiannya full. Iya tuh. Sehingga pada saat perhatian full kan apapun yang di-input cenderung lebih teringat. Iya sih. Seru tuh. Oke, bilang stres itu asik. Jika Titik. yang penasaran nonton episode sebelumnya. Nah, itu dia. Banyak juga coach yang saya perhatikan dalam tekanan malah mereka jadi mental block, Oh iya. ya kan? Iya. Jadi suka menyalahkan orang, jadi gini, pada saat mereka menghadapi tekanan mereka gagal, akhirnya mungkin suka self blaming dan akhirnya sangat defensif, tidak mau disalahkan, malah menyalahkan orang, malah apa-apa tuh kayak kadang-kadang belum didengar nih langsung jawab, nggak tahu. Padahal kita nggak tahu apa yang dia omongin gitu. Yes. Ada loh pribadi-pribadi yang kayak gitu loh coach. Setuju. Langsung pokoknya auto responnya adalah menyalahkan situasi, menyalahkan orang, menyalahkan pekerjaannya, tekanannya. Pokoknya yang salah semua. Ada loh yang kayak gitu. Malah jadi menolak menerima tanggung jawab karena takut disalahin lagi. Lebih fokusnya ke sana. Yes. Bukannya mereka grow, mencari cara baru, Betul. ataupun menghadapinya dan tumbuh mental yang baru, tapi malah mereka jadi itu mentalnya kayak korban. Nah, ini buka aib. Sharing aja. Saya pernah gitu loh. Saya sepanjang kenal coach nih kayaknya nggak ada di gambaran di kepala saya. Iya, saya pernah Tapi gitu. itu kalau boleh tahu kapan? Saya lupa kapan ya. Hanya Berapa puluh tahun yang lalu? iyalah. Berapa puluh tahun lalu. Kita kenal kan dari tahun 2000 kan? Iya. Lama ya? 24 tahun. Lama ya? Nggak ada rencana diselesaikan kan? Enggak. Kayak lama nanya 2 kali kayak gitu. Oh, kayaknya udah kelamaan. Harus gue expired nih. Wah, gue pikir begitu. Jangan dong. Tapi kan kita pernah sempat berseberangan gitu kan. Iya. Di saat-saat itu tuh saya lupa 2000 berapa ya? 2010, 12. Kayak 2012, 2013 kayaknya. Pernah posisi itu. Pas lagi bangkrut stres berat, saya pernah posisi itu sih. Iya, sorry. Yang saya lakukan itu adalah saya suka mengasihani diri. Jadi kalau ya udahlah emang gue begini kan, nah gitu loh. Itu saya pada posisi itu. Iya, itu kenapa tuh coach menurut coach? Kenapa ada juga yang seperti itu? Victim mindset. Jadi saya like a vampire. Saking Perhatian ya, empatinya empatinya orang. orang, energinya orang. Saya butuh itu karena saya nggak punya energi. Saat itu saya tidak ada energi, bos. Kayak keluar tuh, Mil apa kabar? So, baik, apa kabar? Aduh, pusing kepala gua. Tujuannya untuk dapat empati. Yes, dapat empati, dapat acknowledge orang, dapetin energi orang.
dapetin motivasi dari orang lain. Kayak orang yang ketemu saya pasti capek. Menurut coach itu akarnya apa sih? Apa yang membedakan orang yang pada saat menghadapi stres itu menjadi good dan juga sebagian orang menghadapi stres itu menjadi bad? Saat itu saya jadi gini loh, jadi merasa bahwa semua ini terjadi untuk saya. Oh, Semua hal ini terjadi untuk saya. Ya emang gue lagi mungkin kalau bahasa Evan saya lagi dihukum Tuhan deh. oh jadi merasa dihukum. Lagi merasa dihukum, lagi merasa kok saya nggak bisa, kok kerja gagal, kerja nggak ada yang jadi. Padahal persepsi salah gitu, karena nggak pernah bersyukur juga. Padahal saya masih punya segala sesuatunya, masih punya tubuh yang lengkap, tapi nggak melihat hal itu. Melihatnya adalah Apa yang tidak dimiliki? iya kegagalan. Apa yang tidak dicapai? Terus gila ya hidup gini lama gitu ya, sudah sekian puluh tahun hidup bekerja sekian keras kok dulu akhirnya PP Jakarta Bandung bareng Pak Andi dulu ya, bareng Bos Andi gitu kan. PP Jakarta Bandung belum ada tol dulu ya, wah kerja bangun network, bangun tim sampai ke Batam, sampai kemana, akhirnya bubar semuanya gitu kan. Akhirnya rasa itu bukan salah gue loh, tapi kok kenapa begitu ya, akhirnya tuh Kok gue disalahin? Apa gue yang kena? korbannya Korbannya. gitu ya. Jadi victim mindset, jadi korban, jadi masa gue korban dari segala sesuatu. Harusnya kita berpikir apa? Nah, serunya dalam teori, ya akhirnya setelah saya pelajari ya, belajar tentang emotional intelligence, ada dua mindset kan. Satu adalah victim mindset, semua terjadi untuk saya. Atau yang kedua, responsible mindset, responsible mindset. Jadi semua terjadi karena saya yang minta, karena saya yang bentuk, saya yang buat. Oh, maksudnya berarti semua itu karena pilihan. Iya. Dia bukan Tapi kan karena ada kejadian-kejadian yang bukan pilihan, coach. Memang bukan karena dia milih begitu. memang, tapi Tapi terjadi. ada bagian ada bagian saya yang mengizinkan itu terjadi sebenarnya. Tapi contoh nih kayak gempa bumi lah. Oh, itu kan Iya kan? Ya terjadinya. ada tiga, ya betul, apapun bentuknya ya. Ada tiga faktor yang saya pelajari akhirnya adalah yang pertama itu saya bisa kontrol dan influence. Saya bisa kontrol dan mempengaruhinya. Yang kedua, saya nggak bisa kontrol, tapi minimal saya bisa influence, saya bisa pengaruhi. Yang terakhir adalah I cannot control and so I cannot influence. Nah itu kan ada. Ada. Seperti itu. Contoh kesalahan dibuat oleh orang tua. Betul. Pertanyaan saya, kalau udah nggak bisa dikontrol, nggak bisa diinfluence, kita mesti ngapain? Ya berarti apakah itu apa yang tadi coach ngomong kan ada dua jenis mental. Satu Iya. adalah Semua terjadi untuk saya. menghukum. Untuk saya. Ya, berarti porosnya dia ya. Betul. Makanya waktu dia nggak mendapat apa yang dia inginkan, dia kecewa, marah, merasa jadi korban. Karena dia sebenarnya menginginkan apa yang dia inginkan terjadi. Iya. Yang satu lagi, Ya, semua terjadi. bertanggung jawab dia. Bertanggung jawab. Tapi kan banyak hal yang dia bukan karena problem dari dia. Ya dong. Kalau nggak bisa dikontrol, terus nggak bisa dipengaruhi, berapa banyak sih yang terjadi sebenarnya? Kadang-kadang banyak loh coach. Contoh deh. Contoh kita naik mobil, ban pecah, hal kecil kan, Iya. telat. Terus Ya kan, berarti kan apakah kita bertanggung jawab? Ya kan, nah itu gimana? nah, kalau buat saya Banyak loh kejadian itu nominally. Contoh, Iya. tim kita yang Oh, buat iya. salah. Iya dong. Iya. Diingetin lagi. Iya terus. Iya udah. Akhirnya kita harus bertanggung jawab. Iya. Ya, itu gimana? Itu buat saya sekarang saya karena pertama saya begini bos akhirnya. Yang saya interesting adalah waktu itu karena bos nanya gitu, saya kayak mikir, kok bisa gua sadar ya? Gue nggak mau lakuin itu lagi. Itu saya kan pas dia mikir gitu, iya kapan gua sadar ya? Gitu. Kan lagi posisi itu tuh kan lagi low banget tuh. Cara pertama adalah menyadari bahwa ini nggak bener nih. Kalau saya nggak berubah nggak bakal maju nih. Ya, oke. Berarti sebenarnya memang terlepas itu kita punya kendali ataupun tidak, sebenarnya kalau saya dengar dari coach ngomong adalah balik lagi, kalau saya pribadi percaya bahwa semua diizinkan. Semoga segala situasi diizinkan, pasti ada bagian kita yang mau dibentuk ya. Yes. Iya kan? Kalau dan itu pasti bukan untuk tujuan kita. Ya dong, untuk tujuan yang membentuk, ya dong, sehingga banyak orang menjadi malah stres ataupun
menjadi kecewa ataupun menjadi marah ataupun menjadi merasa jadi korban ya karena menurut saya mereka tidak, jadi gini loh, punya mindsetnya gini kan, kita kan ciptaan ya, bukan pencipta, tapi si ciptaan ini ingin menentukan hidupnya gitu loh, atau keinginannya ingin terjadi, akhirnya ya itu struggle dengan hal itu. Padahal kadang-kadang banyak hal di luar kendali dan memang itu terjadi gitu Coach. Iya. Berarti kan kendali memang dari awal nggak di tangan kita. 95% kendali tangan kita, 5% nggak di tangan kita aja, semua udah kacau. Setuju. Contoh, hari ini nih, keponakan saya kan baru terbang ke UK. London. Iya. Operate by satu airline, tit gitu. Nah si airline ini telat tit gitu kan, akhirnya connecting flight-nya dari London ke satu tempat lagi bermasalah. Iya. Tiketnya 30 juta. Yang berangkat berapa orang tuh Coach? Itu kan bukan salah kita. Iya betul. Lalu pihak airline terkait tidak mau bertanggung jawab. Menarik. Sedang terjadi nih tadi ini. Itu kan artinya gini loh, banyak hal nggak di dalam kendali kita loh. Setuju? Dan itu ibu saya ada di situ kan, belum tidur dari kemarin malam pastinya. Nah jadi kan udah usianya berapa lagi gitu kan, dan kenapa terjadi gitu. Ya kan, memang banyak hal nggak di dalam kendali. Itu salah satu kasus. Belum lagi banyak kasus lainnya loh. Setiap harinya. Coach, kenapa? Kok jadi coach yang termenung? Nggak menarik. Karena saya ya ngebayang hal-hal itu ya. Ya banyak hal yang terjadi lah. Yang emang kita nggak sangka-sangka terjadi. Kayak hari ini aja, kayak kemarin lah, dari kemarin saya ngurusin satu kegiatan sosial yang harusnya terjadi dengan baik lancar, tiba-tiba nggak tahu karena politik atau karena apa di cancel semuanya. Padahal sudah ada 122 biku luar negeri akan hadir ke Jakarta untuk berdoa bersama-sama di Borobudur. Tadinya stres saya, ini gimana nih? Udah diundang, tiketnya mau refund? Atau gimana nih gitu kan, di-cancel acaranya? Mesti gimana nih? Wah, banyak seru lah. Tapi karena this a good stress, saya lebih presisi itu. Kasih masukannya, kasih solusinya, lebih presisi. Ya, betul. Itu kondisinya kan kita nggak duga-duga, dan bukan salah kita juga. Betul, jadi memang dalam hidup ini kendali kita kecil ya Coach. Bahkan nggak punya kendali ya. Kalau memang nggak punya kendali, emang nggak ada itu, akhirnya saya melihat bahwa kita harus bisa ngelihat apa yang perlu kita lihat. Contohnya adalah, ya bersyukur juga, kayak kemarin akhirnya saya mikirnya gini, kalau ini di cancel pun ada hal baik. Dia bisa relief sebenarnya, nggak terlalu stres bagaimana banget. Yang tadi harus ngatur berapa ribu orang, Tenang, saya punya jasanya. Kalau Anda stres, jangan mau stres, biarkan saya yang stres. Itu satu. Terus yang kedua adalah akhirnya saya ada namanya victim point of view. Semua terjadi untuk saya. Akhirnya apa? Blaming other, justified, menyalahkan orang lain, sering membuat alasan yang membenarkan diri dia, melakukan pembenaran. Padahal nggak juga gitu harusnya. Itu menjadi berbuat alasan, selalu always excusing. Jadi kalau menurut Coach nih, kalau orang seperti itu akibat terfatalnya apa? Ya kalau ngomong gitu lama-lama mati. Mati karena apa? Mati karena keadaan, bukan mati karena dia mati kayak jadi meninggal gitu ya. Mati, dia nggak akan bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan. Nggak ada pertumbuhan, jelas. Karena always blaming, always complaining. Bahasa tubuh dia, dalam otak dia adalah semua ini negatif. Di kacamata dia semua negatif, semua jelek, nggak ada yang bagus. Ya nggak bisa bertumbuh. Coach kok kayaknya menggambarkannya dengan sangat bagus sekali. Pernah di situ soalnya. Ini diingatkan kembali gitu sama Bos Andi ya. Loh, saya pernah di situ soalnya. Dan yang paling kasihan adalah tidak ada pertumbuhan dan mati gitu ya. Mati. Mati itu konteksnya adalah mungkin badannya ada tapi jiwanya Udah kosong. nggak ada. Untungnya, nah itu kenapa saya bilang I'm very lucky, saya sangat beruntung sekali ketemu satu mentor, satu coach yang luar biasa dalam hidup saya. Saya sebutlah namanya Ibu Vida Laru. Saya ketemu beliau, saya udah anggap kayak mama saya lah. Orang yang sangat generous banget, baik banget, dan akhirnya ngobrol-ngobrol, saya ngobrol sama beliau, hoki banget saya ketemu beliau, tiba-tiba saya bisa masuk dengan beliau, di coaching sama beliau, itu awareness-nya timbul. Bill, you always complain, kamu selalu lihat kacamata tuh semua merah, negatif semua, jelek semuanya gitu loh, nggak pernah bersyukur dan sebagainya. Akhirnya beliau simple things melatih saya lagi nih.
Kamu coba deh, kamu lihat apa yang kamu punya sekarang. Awalnya nggak bisa lihat, bos. Apa saya punya, nggak punya apa-apa. Kamu nggak lihat dia istri yang baik. Di situ saya kayak digampar gitu. Deng. Iya loh, kondisi gua begini, dia nggak pernah komplain loh. Iya juga ya. Punya anak-anak yang masih kecil dan nggak pernah komplain juga. Dan saya sebenarnya nggak berkekurangan juga. Masih bisa ngasih susu, masih bisa ngasih makan, punya rumah, punya mobil. Kok gue komplain mulu ya, gila juga gue ya. Itu kayak gampang. Itu awal saya bisa melihat hal yang positif. Guru saya bilang ini, Bu Fida ngomong gini, coba deh kamu lakukan tiap hari bersyukur. Kamu lihat hal yang kecil deh, yang bisa kamu syukuri pada hari ini. Itu yang meng-crafting saya, membuat saya menjadi selalu bisa lihat hal yang positif. Jadi memang masalah orang yang pada akhirnya mental block itu diawali karena kurang bersyukur ya. Iya bos. Akhirnya ujung-ujungnya apa-apa defensif, sebelum disalahin, apa-apa jadi blocking, ya kan, nggak mau ambil tanggung jawab, takut disalahin. Karena ya balik lagi akarnya tadi adalah mereka itu fokusnya dengan keinginan mereka dan ini apa namanya nggak bersyukur karena sering melihat apa kekurangan-kekurangan terus gitu ya. Iya, nggak pernah bersyukur. Akhirnya terhadap diri juga tidak bersyukur, terhadap orang tidak bersyukur, terhadap keadaan tidak bersyukur, terhadap Tuhan tidak bersyukur, ujung-ujungnya sakit gitu ya. Tidak bertumbuh dan sakit gitu. Ujung yang ngomongnya adalah apa? Susah, nggak mungkin lah, gue nggak bisa lah. Malah pada akhirnya demi membenarkan diri mencoba meyakinkan orang lain dengan prinsip hidupnya gitu ya. Ngeri ya, mencemarkan dan merusak komunitas yang ada. Setuju banget, toxic dia. Waduh, ngeri banget. Jadi kira-kira nih kita tipe yang mana nih? Suka bersyukur atau enggak? Kita di Ya. victim point of view atau di responsible point of view? Kita orang yang hari ini bertumbuh atau tidak? Yes. Ya, kita ini orang yang mengambil tanggung jawab atas pilihan kita atau kita menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Setuju banget. Atau kita menjadi orang yang tadi kan di sesi sebelumnya burung gereja atau burung elang. Kalau ini kita menjadi orang yang mental crush gitu, yang penghancur, penerobos atau mental block. Itu hanya tergantung apa yang menjadi fokus kita dan apakah kita bersyukur dan tidak. Setuju banget. Ngeri ya, padahal cuma sebuah tindakan kecil ya. Ucapan-ucapan saja akhirnya ujungnya ke karakter dan masa depan ya. Perilaku tindakan itu kan masa depan kita ya. Iya. So itu bahaya sekali. So coba ya, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa hari ini apa yang keluar dari mulut teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan juga, point of view mana yang digunakan, apakah victim point of view atau responsible point of view. Tidak ada yang terjadi di muka bumi secara kebetulan. So please be aware dan lakukan yang bisa dilakukan, itu masuk ke dalam responsible point of view. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you.